Halo guys, perkenalkan nama saya Naina Putri Ramadhani, NIM 240101045. Dan teman saya nih. Perkenalkan, nama saya Ekin Stephen Tarigan, NIM 2401037. Kami dari kelas BDP 1B. Jadi ngapain ya? Jadi hari ini kami akan buat tugas video klimatologi, judulnya Tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Stay tune guys, see you. Teman-teman merasa tidak bahwa akhir-akhir ini bumi itu terasa sangat panas? Itu kenapa? Karena terjadinya pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di laut, daratan, dan atmosfer akibat dari efektivitas manusia. Nah, teman-teman tahu tidak? Salah satu penyebab dari pemanasan global ini adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses terperangkapnya radiasi matahari di atmosfer oleh gas-gas tertentu. Gas seperti apa sih yang membuat efek rumah kaca ini? Umumnya terdapat 7 jenis gas yang membuat meningkatnya efek rumah kaca. Yang pertama ada CO2, CH4, N2O, PFC, CFC, SF6, dan NF3. Selanjutnya ada beberapa gas lain yang dianggap menyebabkan peningkatan pemanasan global. Salah satunya ada CO, NO, dan CFC. Nah, yang pertama itu ada CH4. CH4 atau gas metana ini umumnya dihasilkan dari limbah pertanian dan perkebunan. Contohnya kita ambil di peternakan, hewan dari ternak itu akan menghasilkan kotoran. Kotoran ini yang menghasilkan gas metana dan naik ke atas atmosfer yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya suhu di permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada CO2. CO2 ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, contohnya seperti apa? Seperti gas alam, minyak bumi. Nah, seluruh aktivitas kita ini pada saat ini umumnya menggunakan bahan bakar fosil, contohnya saat kita menggunakan listrik dan lainnya. Kita di bumi ini hidup membutuhkan listrik. Nah, listrik merupakan salah satu penyebab meningkatnya pemanasan global. Nah, salah satu kegiatan sederhana dari kita menghasilkan gas CO2 adalah ketika kita bernapas. Seluruh makhluk hidup di permukaan bumi ini ketika bernapas akan menghasilkan CO2. CO2 inilah yang akan naik ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Jadi, itu termasuk salah satu penyumbang gas CO2 ke atmosfer. Selanjutnya ada NO. NO ini berasal dari pabrik dan kendaraan bermotor. Contohnya saat kita menggunakan kendaraan bermotor, gas-gas atau asap-asap yang dikeluarkan akan naik ke atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Dan terakhir ada CFC. CFC ini contohnya ketika kita menggunakan pendingin. Saat kita tidak menggunakan pendingin dalam ruangan, kita merasa di ruangan itu akan sangat-sangat panas dan kita memilih untuk menggunakan pendingin seperti AC. AC merupakan salah satu contoh yang menghasilkan gas-gas dan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global juga memberikan dampak yang cukup luas bagi kita dan sejujurnya sangat kita rasakan. Dari segi kesehatan, suhu yang meningkat di udara dan dibarengi dengan polusi udara yang kotor dapat mengakibatkan penyakit pada pernapasan, contohnya seperti asma dan penyakit paru-paru lainnya. Selanjutnya ada gelombang panas. Kenaikan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan hipotermia atau yang lebih fatal dapat menyebabkan kematian. Contohnya yang terjadi seperti di Afrika dan di India sebelum-sebelumnya. Dengan gelombang panas yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian pada masyarakat atau sekitar penduduk yang suhunya sangat panas. Selanjutnya ada naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut ini disebabkan karena saat pemanasan global terjadi, es di kutub itu mencair sehingga menyebabkan air yang mencair tadi menyatu dengan laut dan menyebabkan naiknya permukaan air laut. Nah, dampak yang sangat patut kita rasakan adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini menyebabkan iklim menjadi tidak stabil, musim kemarau dan hujan yang semakin sulit untuk diprediksi, dan yang paling fatal terjadinya frekuensi bencana alam yang paling sering seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian perubahan iklim, di mana kita harus mengetahui bahwa perubahan iklim adalah perubahan jangka waktu panjang pada kondisi cuaca di suatu wilayah, bahkan di seluruh dunia. Iklim tersendiri adalah kondisi cuaca seperti angin, suhu, dan curah hujan, yang dimana bisa terjadi pada puluhan dan hingga jutaan tahun. Ya, perubahan iklim
biasanya terjadi secara alami, yang dimana terjadi karena adanya akibatnya letusan gunung berapi dan adanya gempa bumi. Namun kita ketahui bahwa akhir-akhir ini perubahan iklim itu terjadi akibat aktivitas manusia, yang dimana aktivitas tersebut membuat gas emisi rumah kaca naik ke atmosfer. Contohnya seperti kita masih menggunakan bahan bakar fosil dan deforestasi yang menyebabkan terjadinya gas rumah kaca naik ke atmosfer, yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara tidak menentu atau secara tiba-tiba. Mungkin itu bisa dijelaskan untuk pengertian dari perubahan iklim. Kita akan menjelaskan tentang materi adaptasi terhadap perubahan iklim, yang dimana adaptasi tersendiri adalah langkah-langkah kita menyesuaikan diri terhadap terjadinya perubahan iklim atau dampak dari perubahan iklim agar kita bisa beradaptasi. Tujuan dari beradaptasi terhadap perubahan iklim agar manusia, lingkungan, dan ekonomi bisa bertahan ketika sudah terjadinya perubahan iklim. Dengan cara-cara apa? Yang pertama adalah cara-caranya yaitu membangun tata kota dengan ketahanan terhadap panas dan banjir, dengan cara membangun taman kota dan membuat saluran air yang baik. Yang kedua itu adalah membangun sektor pertanian yang tahan terhadap kekeringan dan banjir, dan membuat bibit yang adaptif terhadap perubahan iklim yang tidak tertentu. Yang ketiga tadi adalah membangun sistem peringatan dini terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Yang dimana sekarang ini sudah kita ketahui bahwa kita mempunyai gadget atau handphone masing-masing yang sudah diatur dengan peringatan terhadap gempa bumi. Yang dimana ketika terjadinya gempa bumi, kita sudah tahu bahwa gempa bumi itu berkekuatan berapa dan apakah gempa bumi itu berpotensi terhadap tsunami. Nah, yang keempat yaitu adalah kita harus mengelola sumber daya air yang lebih baik lagi. Karena apa? Ketika terjadinya kemarau, kita masih memiliki ketersediaan air yang cukup untuk sektor pertanian maupun rumah tangga dan yang lain-lain. Kita masuk ke materi yang ketiga, yang itu adalah mitigasi terhadap perubahan iklim. Yang kita ketahui dalam mitigasi adalah upaya untuk mengurangi atau dan mencegah emisi gas rumah kaca, yang dimana agar perubahan iklim itu tidak terjadi semakin parah. Nah, dengan cara apa kita menguranginya? Yang pertama itu pasti kita harus melakukan kita beralih ke terhadap energi terbarukan seperti angin, matahari, air, dan yang lain-lain. Dan kita akan mengurangi yang namanya pembakaran bahan fosil, yang dimana kita ketahui bahwa pembakaran bahan fosil itu akan menyebabkan karbon dioksida naik ke atmosfer. Yang kedua adalah kita perlu menanam pohon, yang dimana ketika hutan-hutan tertebangi atau adanya penebangan hutan liar, itu akan menyebabkan karbon dioksida itu akan tidak ada yang menyerapnya. Jadi kita perlu menggunakan yang namanya penanaman pohon kembali atau hutan, yang dimana itu berguna untuk menyerap karbon dioksida yang naik ke atmosfer itu ataupun menguranginya. Dan yang ketiga adalah kita mengurangi yang namanya menghemat energi terhadap di lingkungan keluarga, rumah tangga, kantor maupun yang lain-lain, yang dimana biasanya kita menggunakan kendaraan pribadi yang akan menggunakan bahan bakar fosil, tapi sekarang akan kita beralih ke terhadap energi terbarukan, atau kita ke kantor menggunakan bersepeda atau berjalan kaki, yang dimana itu akan sangat mengurangi yang namanya pembakaran bahan fosil yang menyebabkan karbon dioksida naik ke atmosfer. Yang keempat itu adalah mendaur ulang sampah atau limbah agar menjadi benda-benda yang lebih baik lagi yang bisa digunakan terhadap masyarakat lain. Dan yang kelima itu adalah kita membangun sektor pertanian yang lebih baik lagi, yang lebih ramah lingkungan, tidak menggunakan pupuk terlalu berlebihan, karena pupuk juga mempengaruhi terhadap gas-gas emisi rumah kaca. Mungkin itu saja. Ini kita akan menjelaskan tentang industri kelapa sawit dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan, yang dimana ini memiliki dua sisi. Yang pertama, di sisi pertama bahwa industri kelapa sawit ini memberikan sangat besar atau membantu ekonomi negara, yang dimana kita mendapatkan menciptakan lapangan kerja yang banyak, mendapatkan devisa terhadap negara-negara lain, dan
kita menjadi sektor pertanian kelapa sawit yang unggul di Indonesia. Namun di sisi lain sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan karena penanam sawit ini banyak menggunakan lahan-lahan yang memang seharusnya tidak perlu ditanami kelapa sawit, namun sekarang berubah menjadi tanaman kelapa sawit. Dan kelapa sawit merusak yang namanya tanah dan air karena membutuhkan air yang cukup banyak. Jadi kita harus bisa memahaminya dari sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Oke guys, jadi sekian dari video tugas kami. Saya mengucapkan terima kasih dan kami juga meminta maaf kepada Ibu Sofia terhadap tentang video kami ini. Mungkin kiranya video kami belum terlalu sempurna Bu, jadi setidaknya kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetap semangat, stay healthy, dadah semua.